Kalau kita mau ikut PPS nih Kak, Mm-mm. apa-apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pertama itu ada Setelah semua datanya siap, cara lapornya gimana nih Kak? Bisa online atau harus datang ke KPP? tuh SK yang terbit, KPP tuh melakukan penelitian lagi gitu Za. Nah, Halo kawan pajak, selamat datang di Si Tanjak, Siniar Tanya Jawab Pajak. Kembali lagi bersama saya Melza. Di sini kita akan membahas lagi tentang program pengungkapan sukarela. Nah, pada edisi sebelumnya kita sudah membahas apa itu PPS, kebijakan PPS 1 dan PPS kebijakan 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih prosedur dari PPS ini. Nah, langsung aja ya kita sapa narasumber kita pada edisi kali ini. Halo Kak Ci. halo lagi. Sehat ya? Sehat, Oke. alhamdulillah. Nah, kalau kita mau ikut PPS nih Kak, apa-apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pertama itu adalah enggak sih, cuma satu ya, data-data terkait dokumen harta dan utang yang akan diungkap. Jadi semua data-data terkait dokumen harta, dokumen utang, semua harus dipersiapkan karena itu akan menjadi dasar kita untuk mengisi SPPH. Oke. Setelah semua datanya siap, cara lapornya gimana nih Kak? Bisa online atau harus datang ke KPP? Tidak ke KPP ya, Melza. Jadi kita wajib online dengan mengakses DJP online.pajak.go.id. Nah, wajib pajak menyampaikan SPPH namanya, Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Nah, lampirannya ada 4, SPPH induk yang pertama, yang kedua daftar rincian harta bersih, yang ketiga daftar utang, yang keempat pernyataan repatriasi dan atau investasi. Kalau misalkan WP-nya mau repatriasi atau investasi ya. Nah, untuk kebijakan 2 ada tambahan ketika kita ada permohonan restitusi atau upaya hukum, ada pernyataan untuk mencabut permohonan tersebut. Begitu, nanti kita juga mengunggah surat permohonan pencabutan, misalkan kita ada gugat, banding atau peninjauan kembali. Ada juga pernyataan tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, nanti setelah kita mengajukan SPPH, ada namanya SKED, surat keterangan. Nah, surat keterangan ini akan muncul otomatis. Ketika wajib pajak lupa atau ada harta yang tertinggal, nah wajib pajak dapat lagi melaporkan hartanya dengan menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk SKED yang terbit, KPP itu melakukan penelitian lagi gitu, Za. Nah, ketika misalkan ada selisih, misalkan ada kesalahan hitung atau kesalahan pembayaran atau selisih harta atau harta yang berkurang, DJP akan meminta surat klarifikasi. Surat klarifikasi tersebut diberikan kepada WP selama dia harus dipenuhi nih selama 14 hari. Setelah dilakukan klarifikasi dan ternyata ada selisih, akan diterbitkan surat pembetulan. Misalkan ada kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Tapi kalau misalkan harta bersihnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ternyata hartanya periode perolehan hartanya tidak memenuhi syarat, terus ternyata peserta PPS sedang diperiksa, dibukper atau disidik gitu, dan lain sebagainya, itu SK-nya harus dibatalkan gitu. Gitu ya Kak ya. Nah, baik, berarti semua administrasi dilakukan secara online ya Kak ya? Iya, benar. Nah, pada edisi sebelumnya kan kita udah menjelaskan juga ya Kak Aci ya, terkait dengan sanksi administrasi jika wajib pajak itu gagal melakukan investasi atau repatriasi. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk kebijakan 2 ini apakah KPP juga langsung menerbitkan SKP gitu Kak? Nah, maupun kebijakan 1 atau kebijakan 2 sama ya, Melza. Jadi misalkan kalau untuk komitmen pengalihan harta kan batas waktunya ini sampai 30 September 2022. Dan investasi itu batas waktunya sampai dengan 30 September 2023. Jika sampai pada batas waktu tersebut wajib pajak belum melakukan pengalihan nih atau investasi, akan dikirim surat teguran. Nah, jadi nggak serta-merta langsung SKP. Terbit SKP enggak. Nah, dia dikirim surat teguran dulu. Jika wajib pajak menanggapi dan mau membayar, akan dikenakan PPh final tambahan yang sesuai tarifnya sesuai yang kita sebutkan pada edisi sebelumnya ya. Nah, jika wajib pajak tidak menanggapi dan tidak membayar, maka DJP akan menerbitkan SKPKB sesuai dengan tarif yang ditentukan. Oh gitu, ada step-stepnya berarti ya Kak ya. Nah,
nih Kak, ada kasus kalau misalnya wajib pajak melakukan pencabutan SPPH, kan kemungkinan wajib pajak tuh udah merasa nih dia udah melaporkan seluruh hartanya di SPT tahunan. Jadi nggak perlu ikut PPS gitu ya. Gimana, Kak? Apakah bisa gitu kayak gitu ya Kak ya? Dan penyetorannya itu apakah bisa dilakukan pemindah bukuan? Nah, kalau untuk SPPH tuh bisa dilakukan pencabutan, tapi hasilnya nanti SPPH-nya dengan nilai 0. Nah, konsekuensinya ketika WP melakukan pencabutan SPPH, yang pertama, SKED itu batal demi hukum SPPH-nya. Nah, SKED sebelum pencabutan SPPH-nya batal demi hukum. Yang kedua, SKED pada saat mencabut SPPH-nya merupakan bukti pencabutan SPPH. Nah, terus wajib pajak tidak dianggap ikut PPS. Nah, terus wajib pajak juga tidak dapat menerima manfaat yang kita sebutkan pada edisi sebelumnya gitu. Jadi dia nggak akan dapat menerima manfaatnya. Terus dia nggak bisa lagi menyampaikan kembali SPPH. Terus putusan banding yang sudah dicabut gitu, putusan banding, gugatan atau peninjauan kembali, nah dapat ditindaklanjuti lagi atas prosesnya gitu. Jadi gitu. prosesnya lanjut lagi prosesnya. Iya. Nah, bagaimana penyetorannya? Kan udah disetor nih, boleh dipindah bukukan nggak? Boleh. Jadi selama SSP tersebut tidak dipakai, boleh dipindah bukukan ke jenis pajak lainnya. Oh gitu. Oke Kak. Nah, setelah wajib pajak sudah menyampaikan SPPH, terus sudah menerima surat keterangan nih. Nih, apalagi yang harus dilakukan nih Kak? Jadi kalau misalkan untuk wajib pajak yang tidak ada komitmen untuk mengalihkan, untuk menginvestasikan, itu nggak ada. Tapi ketika wajib pajak dia punya komitmen nih saya menginvestasikan harta. Nah, wajib pajak itu wajib menyampaikan laporan realisasi investasi namanya. Nah, jadi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui djponline.pajak.go.id paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan. Nah, kalau untuk OP 3 bulan setelah berakhir tahun pajak, kalau untuk badan 4 bulan setelah berakhir masa pajak. Pelaporannya sampai kapan nih? Nah, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi yaitu 5 tahun. Gitu ya Kak ya. Nah, oke kawan pajak, sekian dulu nih edisi Si Tanjak kali ini mengenai prosedur program pengungkapan sukarela. Nah, segera dimanfaatkan ya, mumpung masih ada waktu nih sampai 30 Juni 2022 ya Kak ya. Nah, bersama Si Tanjak kita tahu, paham. Bersama Si Tanjak kita tahu, sadar, paham, dan peduli pajak. Kawan pajak, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Kanwil DJP Riau dan follow Instagram @pajakriau untuk mengetahui informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, Indonesia maju.